Kedutaan Besar Republik Islam Iran di Jakarta menggelar doa bersama dan penandatanganan petisi sebagai bentuk solidaritas menyikapi situasi terkini di Iran. Kegiatan ini juga mengajak masyarakat untuk menyampaikan dukungan terhadap perdamaian dan keadilan internasional. Ya, lalu seperti apa suasana dan partisipasi masyarakat di lokasi? Kita langsung bergabung dengan reporter Hasbiullah di Menteng, Jakarta Pusat. Hasbi, selamat sore. Hasbi, Anda tampak sangat terharu sore ini. Apa yang terjadi di sana? Ya, baik Gati dan juga Nastiti. Tadi kami melihat dan bagaimana situasi di kediaman Duta Besar Iran untuk Indonesia, yang mana tadi ada doa bersama, kemudian juga ada WNI yang beberapa justru menangis ini melihat keadaan yang ada di sini saat berdoa bersama. Kemudian juga ada tokoh-tokoh datang, ada Din Samsudin, kemudian juga ada Abraham Samad, dan di samping saya sudah ada Bapak Dino Patijala, yang mana memang sangat vokal sekali terhadap perang Indonesia, kemudian juga situasi yang ada di Timur Tengah. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Pak, begini Pak, kemudian ini belasungkawa banyak sekali dari masyarakat Indonesia. Nah, kemudian ada sikap-sikap dari pemerintah yang Bapak suka mengkritik, lalu kemudian juga memberikan masukan. Akan tapi di sini ada beberapa protes dari masyarakat. Kenapa Presiden Prabowo tidak memberikan karangan bunga, kemudian juga ucapan belasungkawa terhadap kepulangan dari Ayatullah Khamenei? Apakah memang ini sikap geopolitik, kita bersahabat dengan Amerika, kemudian juga bersahabat dengan Iran, akan tapi tidak mau menerima akibatnya, atau seperti apa Pak gambarannya? Ya, saya masih menunggu pernyataan pemerintah yang mengecam serangan ini. Karena jangan lupa serangan ini dilakukan sewaktu berunding. Jadi masih berunding, kemudian besoknya dibom, diserang, ya kan? Jadi ini suatu serangan juga yang melanggar hukum internasional, melanggar norma-norma perdamaian internasional. Jadi suatu hal yang tidak dapat diterima dan tidak dapat dibenarkan. Tidak ada justifikasinya sama sekali. Tidak ada. Bagaimana satu presiden satu negara bisa merencanakan pembunuhan terhadap pemimpin negara lain yang legitimate, ya kan? Beliau kan sudah puluhan tahun menjadi pemimpin Iran, gitu ya. Bagaimana kalau itu dilakukan negara lain misalnya, ya kan? Kan nggak terbayangkan kan? Right? Nah, makanya ini suatu hal yang tidak bisa dibenarkan dan harus kita kritik, ya, harus kita kecam, dan itu yang masih ditunggu oleh dari pemerintah Indonesia. Karena pernyataan bahwa ini karena perundingan yang gagal gitu ya. Pertama itu salah, perundingan belum gagal, ya, masih berjalan dan bahkan masih berjalan dengan baik, banyak kemajuan. Tapi kedua juga aksi ini benar-benar tidak bisa dibenarkan dan harus dikecam, gitu ya. Dan Malaysia sudah mengecam misalnya dan lain sebagainya. Jadi apa yang membuat kita tidak mau menyatakan apa yang salah itu salah, gitu. Saya tidak paham, gitu. Masih kita tunggu, gitu. Nah, kemudian sikap Indonesia ini baiknya seperti apa, Pak? Karena memang kemarin Amerika sudah bilang ini kita baru mulai, B2 Spirit mereka diturunkan. Kemudian juga Inggris mulai terganggu karena Siprus terkena dampak. Dan proksi-proksi Iran juga sudah bergerak, kemarin Lebanon terserang, begitu. Lalu saat situasi seperti ini, baiknya Indonesia tuh ambil langkah apa, gitu? Nah, kemarin kan ada tawaran mediasi, ya. Nah, udah disampaikan kepada Iran, ya, dan nampaknya dari pihak Iran tidak antusias. Yang saya mau tanya, apakah ke Amerika sudah disampaikan nggak? Kan kalau kita mau ke mediasi hanya disampaikan ke satu pihak, ya itu kan agak rancu, ya kan. Jadi harus ke kedua belah pihak. Ya, jadi yang saya mau tahu juga mau tanyakan, apakah pemerintah Indonesia sudah melakukan pendekatan kepada pihak Amerika Serikat, gitu. Karena kalau hanya pihak Iran yang kita sambangi, agak aneh, gitu ya. Jadi masih kita tunggu langkah pemerintah Indonesia untuk menyambangi Amerika Serikat mengenai tawaran mediasi ini. Terakhir ya Pak ya, tentang tadi Bapak sudah ke dalam bertemu masyarakat, juga bertemu dengan Duta Besar Iran untuk Indonesia. Lalu apa yang disampaikan, belasungkawa apa saja yang disampaikan, lalu kemudian memang Bapak kan di sini perannya juga terhadap kedutaan besar begitu ya. Dan
kiranya apa yang Bapak sampaikan sehingga menenangkan semua untuk saat ini? Oh, yang saya sampaikan saya sedih ya dan ikut bela sungkawa ya atas kejadian yang sangat melukai hati ini gitu ya. Dan kita bisa rasakan perasaan rakyat Indonesia yang datang ke sini. Ya, mereka datang dengan tulus dan mereka menganggap ini suatu ketidakadilan dan mereka juga berdoa agar ada perdamaian bagi Iran. Dan saya juga pernah bertemu dengan Ayatollah Ali Khamenei tahun 2008 gitu dan saya menulis kesan saya mengenai beliau kepada kedutaan Iran gitu ya. Dan ya saya ya cukup merasa sedih ya dengan kepergian beliau, apalagi dengan cara yang seperti ini gitu ya. Jadi saya kira itu yang dirasakan oleh semua orang yang hadir di sini gitu ya. Dan saya berharap tentu pemerintah Indonesia dapat menunjukkan simpati ya, empati juga ya. Karena Iran adalah negara sahabat ya kan. Kita nggak pernah cekcok dengan Iran ya. Kita juga tidak pernah diminta Iran untuk memusuhi musuh-musuhnya Iran gitu ya kan. Kita kan ini bebas aktif gitu ya. Jadi ini sebagai salah satu cerminan bebas aktif kita harus bisa menunjukkan simpati dan empati kita dengan Iran pada saat di mana Iran sedang berduka kali ini gitu ya. Itu saja Pak Dino Patijalal, makasih banyak atas waktunya Pak. Siap. Itu tadi Dino Patijalal, mantan Wakil Menteri Luar Negeri tahun 2014, yang mana memang tentu kita semua di sini berduka, termasuk masyarakat yang datang ke rumah kedubes Iran yang ada di Indonesia. Saya kembalikan ke studio, Gati dan juga Nastiti. Oh, tadi di belakang Anda ketika Anda mewawancarai Pak Dino Patijalal, sebenarnya siapa saja yang diharapkan untuk hadir dalam kegiatan doa bersama hari ini? Baik, tampaknya kita ada gangguan komunikasi dengan Hasbi. Terima kasih Hasbi, selamat melanjutkan reportasenya lagi. Kita